Pendidik itu menuntun sesuai kodratnya. Manusia terlahir dengan potensinya dan bakatnya masing-masing. Diibaratkan seperti kertas putih yang sudah ada gambarnya, namun belum terlihat jelas karena masih dalam bentuk titik-titik. Dan tugas kita hanya menebalkan titik-titik itu menjadi suatu gambar yang jelas tanpa merubah bentuknya sama sekali. Karena setiap individu itu memiliki minat dan bakat yang berbeda. Konsep ini menekankan pentingnya pendekatan pendidikan yang inklusif, yang mengakui dan menghargai keragaman dalam kemampuan, minat, dan karakteristik siswa. Dengan demikian, tugas pendidik bukan hanya untuk mentransfer pengetahuan, tetapi juga untuk membimbing, mengarahkan, dan memfasilitasi perkembangan individu sesuai dengan kodrat atau potensi yang dimiliki masing-masing siswa. Ini mengarah pada pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pembelajaran itu harus berpusat pada murid. Pendidik seperti petani adalah salah satu perumpamaan yang digunakan oleh Ki Hajar Dewantara. Artinya, pendidikan harus dijalankan dengan kesabaran, kegigihan, dan perhatian yang sama seperti yang dilakukan oleh seorang petani dalam bercocok tanam. Bagaimana petani harus bersabar menunggu hasil panennya, demikian pula seorang pendidik harus bersabar dalam membimbing murid-muridnya untuk mencapai perkembangan dan prestasi yang optimal. Petani tiada lelah menanam benih-benih padi, merawat dan menjaganya dari sesuatu yang bisa merusak padi tersebut, yang artinya pendidik menjaga tumbuh kembang anak agar terhindar dari pengaruh-pengaruh negatif yang bisa merusak masa depannya. Alhamdulillah, saya sudah melakukan pembelajaran di TK yang berpusat pada murid dengan metode pembelajaran rolling kelompok. Anak bisa memilih 3 atau 4 kegiatan yang mereka sukai dari 6 kegiatan yang sudah disediakan oleh guru. Keantusiasan, keaktifan, dan kemandirian anak dalam melakukan kegiatan pembelajaran yang disajikan di sekolah menjadi tolak ukur bagi guru untuk terus menggali bakat dan minat anak. Berikut adalah beberapa contoh penerapan pembelajaran di TK yang berpusat pada murid. Ada pendekatan bermain, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran berbasis masalah, penyelidikan dan eksplorasi, penggunaan alat permainan dan manipulatif, serta evaluasi formatif. Untuk pendekatan bermain di sini, pembelajaran dirancang untuk menjadi menyenangkan dan menarik bagi anak-anak. Guru dapat merancang aktivitas bermain yang memungkinkan anak-anak untuk mengeksplorasi, bereksperimen, dan belajar melalui permainan. Untuk pembelajaran berbasis proyek ini, guru dapat merancang proyek-proyek yang sesuai dengan minat dan kemampuan setiap anak. Misalnya proyek-proyek tentang tanaman di kebun sekolah, di mana setiap anak dapat terlibat dalam berbagai tahap proyek sesuai dengan minat dan peran masing-masing. Untuk pembelajaran kolaboratif, anak-anak dapat diberikan kesempatan untuk bekerja sama dalam kelompok kecil. Guru dapat merancang aktivitas kolaboratif yang memungkinkan anak-anak saling berbagi ide, pengetahuan, dan keterampilan mereka. Untuk pembelajaran berbasis masalah, guru dapat menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis masalah di mana anak-anak diajak untuk menemukan solusi atas masalah atau tantangan tertentu. Misalnya, meminta anak-anak untuk merancang dan membangun gedung bertingkat yang kuat dari Lego atau balok. Penyelidikan dan eksplorasi, anak-anak dapat diberikan kesempatan untuk melakukan penyelidikan atau eksplorasi atas topik dan konsep tertentu yang menarik bagi mereka. Guru dapat memberikan dukungan dan bimbingan saat anak-anak mengeksplorasi ide-ide baru dan menemukan pengetahuan mereka sendiri. Penggunaan alat permainan dan manipulatif, anak-anak dapat menggunakan alat permainan dan manipulatif seperti puzzle, balok bangunan, atau mainan matematika untuk memperkuat pemahaman mereka tentang konsep-konsep tertentu melalui tangan-tangan mereka.
Sedangkan evaluasi formatif di sini, guru dapat menggunakan evaluasi formatif secara terus-menerus untuk memantau perkembangan setiap anak dan menyesuaikan instruksi sesuai dengan kebutuhan mereka. Ini dapat dilakukan melalui observasi langsung, percakapan dengan anak-anak, dan penilaian kinerja dalam berbagai aktivitas. Namun, menuntun anak sesuai kodratnya bisa menjadi tantangan bagi guru karena setiap anak itu memiliki karakteristik, kebutuhan, dan potensi yang berbeda. Beberapa tantangan yang mungkin dihadapi oleh guru dalam menuntun anak sesuai kodratnya meliputi keragaman individu, perbedaan pembelajaran, serta kolaborasi dengan orang tua dan masyarakat setempat. Keragaman individu di sini yaitu setiap anak memiliki keunikan dan karakteristiknya sendiri. Jadi guru harus mengetahui latar belakang anak dan melakukan pendekatan secara individual untuk mengetahui karakteristik anak. Perbedaan pembelajaran yaitu anak-anak belajar dengan cara yang berbeda-beda. Jadi guru harus menyediakan berbagai macam strategi pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar masing-masing anak. Sedangkan kolaborasi dengan orang tua dan masyarakat setempat di sini yaitu menjalin kerjasama dengan orang tua murid dan pihak lain yang terlibat dalam pendidikan anak seperti psikolog, konselor, atau kerja sosial itu terkadang menjadi tantangan bagi guru. Memahami dan mengintegrasikan masukan dari berbagai pihak ini dapat menjadi kunci dalam membantu anak tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Nah, dalam menghadapi tantangan-tantangan ini, guru itu perlu memiliki kompetensi dalam memandu setiap anak sesuai dengan kodratnya.